judul podcastnya? Wanita karir ya. Wanita karir. Jadi pertama-tama perkenalkan dulu ya, aku sebagai host di sini. Nama aku Anggi. Namaku Dini sebagai host juga ya. Ya, jadi kita di sini punya dua narasumber yang cantik-cantik ini ya. Ya, Oke, kenalin diri namanya. kalian dong. Halo, namaku Diana. Dan halo, namaku Reva. Oke, jadi hari ini kita akan ngebahas tentang tips cara ngatur waktu kerja lebih sensitif, sama Cara ada, meningkatkan disiplin diri. juga tentang pentingnya manajemen waktu dalam mencapai target kerja. Jadi untuk segmen pertamanya itu kita ada tentang tips dan trik ngatur waktu kerja lebih sensitif ya. Jadi aku mau nanya nih ke kalian, menurut kalian ya, gimana sih bekerja lebih sensitif terhadap waktu itu? Jadi menurut saya itu kerja dengan waktu lebih sensitif itu artinya gimana kita tahu waktu kita harus dihabisin kemana dan prioritas kita gitu. Nah bener banget yang dikatakan sama Kak Diana itu, kita lebih harus memprioritaskan pekerjaan yang lebih penting ya, agar waktu kita itu tidak terbuang dengan tidak produktif. Oke. Terus gimana sih cara tahu kapan waktu produktif kita? Jadi setiap orang tuh memang punya caranya sendiri-sendiri. Ada yang lebih produktif di pagi, ada yang di siang, ada yang di sore, ada yang di malam. Jadi tinggal kita pintar-pintar aja manage waktu, dimana nyamannya kita lah gitu. Oke, bagus. Oke, next. Jadi gimana sih ini tentang gimana caranya ningkatin disiplin diri gitu ya. Jadi apa tantangan terbesar gitu loh dalam menjaga disiplin diri itu menurut kalian kayak gimana? Yang paling besar sih sebenarnya relate juga ke kita kan, kayak pengen duda-duda waktu, males juga. Ya, Pasti beberapa orang pasti mengalami itu ya. Pasti. Oke, terus gimana sih cara mulai kebiasaan disiplin kalian tuh? Sebenarnya itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil, misalkan buat daftar kayak jadwal hari ini gitu. Terus juga kita kan sering dapat tugas ya. Nah kita bisa tuh kayak menjadwalkan tugas ini terlebih dahulu, dan ada juga deadline-nya juga ya. Dan ada deadline juga, itu yang mana sih yang lebih cepat deadline-nya itu di kerjaan lebih dulu. Oke. Terus ya gimana caranya untuk apa sih ngatasin gitu loh rasa malas kalian gitu, gimana gitu? Caranya ya kayak aku sebutin tadi, bisa dimulai dari buat jadwal rutinitas, mungkin cukupin waktu tidur. Terus Kalau bagi mahasiswa atau yang lainnya ya kan, mungkin ada tugas yang project ya, mungkin kayak project yang besar itu dan membingungkan ya. Nah kalian tuh bisa kayak pecah-pecah. Nah mungkin dipecah tugasnya, yang kembali lagi kayak tadi yang lebih mudah. Nah lebih mudah. Kalau yang ini kebalik nih, ini yang lebih mudah dulu ya, yang lebih mudah karena kayak mencegah kita untuk kesusahan dalam mengerjakan tugas. Oke. Next, ini tentang pentingnya manajemen waktu dalam mencapai target ya. Menurut kalian ya, kenapa sih evaluasi waktu secara rutin itu sangat penting? ya karena kita butuh supaya kita tahu gitu apa yang benar, Apa yang perlu diperbaiki ya. Secara umum evaluasi kan emang kayak gitu ya, kayak apa sih mungkin kendala-kendala kita tuh, apa yang perlu diperbaiki. Dan juga kayak kita lebih bisa mempersiapkan waktu efektifnya. Terus gimana sih kalau targetnya itu tidak tercapai walaupun waktunya sudah dikelola dengan baik gitu? Pertama ya lagi kita harus mengkoreksi apa yang udah kita lakuin tadi, kayak evaluasi gitu. Terus kita yang penting jangan nyerah
Dan juga kan di setiap kayak kegiatan tuh pasti ada hambatan-hambatan. Nah, kita juga harus mempertimbangkan hambatan-hambatan yang bakal terjadi. Oke. Oke, jadi kayaknya itu aja ya, itu dulu aja ya. Jadi hari ini kita belajar tentang banyak banget ya, tentang ngatur waktu kerja yang lebih sensitif gitu, terus membangun disiplin diri, sama gimana gimana manajemen waktu itu membantu kita untuk mencapai target kerja kita ya. Jadi kayaknya sekian dulu dari hari ini, kita tutup dulu ya.